sakit itu terasa, sehingga kadang-kadang nikmat sehat lupa, sehingga apa yang terjadi, sulit untuk menerima apa yang menjadi garis kehidupannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang sangat lemah tentu berusaha untuk selalu berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sehat dan sakit itu adalah sama ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, alhamdulillah, bersyukur, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sakit, ya kita sabar, karena yang namanya manusia seperti itu, manusia tidak seperti malaikat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sadar bahwasanya kita bisa berbuat baik tidak lain adalah karena kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa sholat berjamaah bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, yang harus kita syukuri dengan taat dan patuh kepadanya. Siapa yang bersyukur, aku tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Kalau kufur, sungguh pedih siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat sudah kita lakukan. Adakah perubahan? Perubahan apa? Usai sholat, sanggupkah kita meninggalkan perbuatan keji dan munkar? Karena apa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat agar supaya apa? Kenapa? Karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan munkar dan maksiat. Ya, kalau sedang sholat, ya kita tidak melakukan yang lain-lainnya. Kita fokus, kita berdoa, kita berlindung dengan bacaan sebagaimana yang kita lakukan setiap kita sedang sholat. Tapi ketika kita sudah sholat, bacaan-bacaan itu bereaksi enggak? Saudara bukan Allah Subhanahu, sanggup tidak bohong, sanggup tidak mencaci, sanggup tidak merendahkan orang lain. Bapak-bapak, ibu Allah, oleh karena itu teringat suatu saat baginda Rasul kedatangan seseorang yang dimana diantaranya adalah tanya kepada Nabi, yaitu Jibril, ma huwal ihsan? Ya Rasul, apakah yang dinamakan ihsan itu? Jawab Rasulullah SAW, illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah, maka rasakanlah bahwasanya sungguh Allah itu melihat kita. Ini yang dinamakan ihsan, selalu waspada. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu, mungkin orang lain tidak tahu, tapi keyakinan kita bagaimana? Contoh paling gampang, kalau kita sedang puasa, ya alhamdulillah, kita nggak berani, nggak ada orang lain, kita mau di tengah perjalanan dimanapun, mau makan, mau minum, keluarga juga nggak tahu. Tapi karena merasa diperhatikan, merasa karena keiman keyakinannya, maka tercegahlah apa yang dilarang. Hadirin Allah, dalam rangka kita berihsan seperti apa? Dalam area tasawuf dikatakan yaitu muraqabah, pendekatan diri kepada Allah selalu, kapanpun dan dimanapun berada. Bagaimana caranya? Faraqabillah ta'ala fi jami'i halatika. Maka kita harus disuruh apa? Kita muraqabah, yaitu selalu merasakan kita itu dekat kepada Allah.
hati Allah dalam kondisi apapun kita merasakan bahwasanya Allah sedang mengawasi kita. Maka kalau kita betul-betul merasakan seperti itu, maka akan tercegah yang namanya berbuat yang terlarang. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan bertakwa kepada Allah, semua merasa takut. Kalau kita berbuat salah, pasti ada balasannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bi an tabda'a bi fi'lil faraid. Orang yang merasa ihsan kepada Allah Subhanahu, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah melakukan sesuatu yang diwajibkan. Setiap perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, kita lakukan. Yang wajib yang harus kita lakukan. Jika tidak, kita berdosa, dan itu pasti ada balasannya. Ini yang pertama, menjaga yang wajib. Belum yang lain, yang wajib harus kita jaga betul-betul, jangan sampai kita melanggarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watarkil muharramat. Orang yang merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah selalu meninggalkan terlarang. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, haram makan riba, ya sudah. Kalau kita merasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang haram tidak dilakukan, riba tidak dimakan, minuman yang haram tidak dimakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil, kalau kita setiap hari berbuat dosa kecil dan kita tidak bertobat, tidak beristighfar, takutnya membunuh hadirin Allah. Yang kita takutkan, kita belum sempat bertaubat kembali kepada Allah, kita meninggal belum taubat. Hadirin Allah, yang sudah dan sudah, mari kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan juga sholat taubat minimal 2 rakaat. Yang terpenting tidak pada waktu yang terlarang. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Summa bi fi'lin nawafil. Orang yang merasa dekat kepada Allah adalah dengan apa? Menghidupkan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat umpama rawatib, qobliyah, ba'diyahnya, mungkin duhanya, mungkin hajatnya, mungkin wudunya, mungkin salat malamnya. Ini dihidupkan hati karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu orang-orang yang merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Watarkil makruhat, dan meninggalkan apa yang dimakruhkan, apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, yang makruh juga harus kita tinggalkan, meskipun kalau dilakukan itu tidak dosa, tapi lebih baik utamanya ditinggalkan. Seperti itu tanda-tanda orang yang berokobah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi, yang dalam kondisi apapun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ketat yang wajib dilakukan, yang sunnah dihidupkan, hati Allah Subhanahu wa taala, yang haram dijauhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mantapkan keimanan kita dan merasakan bahwa kita sedang diawasi, sehingga kita taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal